Shalom, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 21 Juli 2025. Yang saya mendengar firman Tuhan 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika raja menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengurangkan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat yang ke-29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya pada hari ini, Senin tanggal 21 Juli 2005. Di 2 Samuel 7 ayat yang pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengurangkan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ya, jadi Daud ini mau dipakai Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Ya, kalau kita baca di ayat selanjutnya, ya, jadi musuh-musuhnya dikalahkan. Ya, karena Tuhan memilih Daud dari pertendak, ya, kambing dan domba, dia menjadi raja. Ini luar biasa, saudara, untuk memimpin bangsa Israel ke area yang benar. Ayat 3, lalu berkatalah Nathan kepada raja, baiklah, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Jadi Tuhan menyertai kita. Ya. Itu harus digarisbawahi, yang menyertai kita adalah Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Ya. Karena Allah berjanji, contohnya kepada Daud, ya, tentang rumah yang kekal. Jadi kekekalan kita adalah di surga, rumah yang kekal. Ayat 8, oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta, akulah yang mengambil engkau daripada ketika mengiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Jadi Tuhan memilih Daud ini, padahal dia gembala kambing domba, tapi Tuhan pilih dia menjadi raja. Ya, kenapa Tuhan tidak memilih orang yang lebih pintar daripada Daud? Tapi Tuhan memilih Daud karena Tuhan melihat hati Daud tulus. Ya, makanya kalau kita baca di Injil Mazmur, ya, itu luar biasa itu. Ya, nyanyian Mazmur Daud. Ya, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kita membaca di sana. Tuhan penjaga Israel, tidak pernah terlelap dan tertidur. Ya, Mazmur 121 itu. Ayat 3 ayat 4. Ya. Segala musuhmu dari depanmu, aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang yang ada di bumi. Jadi nama Daud ini dibuat Tuhan menjadi nama yang besar di bumi, karena dia mengikuti suara Tuhan. Makanya kalau Daud melawan musuh, dia selalu menang, karena dia selalu bertanya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjawab bilang ya, dia maju, pasti Daud. Karena yang berperang bukan Daud tapi Tuhan. Makanya Daud mengalahkan Goliat itu. Ya, dia hanya memilih 5 batu di sungai, dipakai kartu pel, dia tarik, karena testanya kepalanya Goliat. Batu masuk di dahinya, mati sia-sia. Ya, tidak perlu ditembak pakai senjata, tidak perlu dirudal itu, cukup dengan nama Tuhan, mati itu si Goliat. Jadi Tuhan pakai siapa aja bisa, saudara, asal kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan jangan jauh daripada Tuhan. Ayat yang 8, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.
jadi perkara yang baik kepada Raja Daud ini. Ya. Firman Allah kebenaran. Jadi firman Tuhan kebenaran. Perkataan Tuhan sendiri. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab Kejadian sampai wahyu, kita pasti paham, mengerti. Ya. Dulu saya tidak baca seperti begini, Kejadian sampai wahyu. Sekarang Tuhan ubah. Baca Kejadian sampai wahyu, balasan hari selesai. Habis itu baca lagi. Ya, sampai tahun 2028. Atur waktu baca. Bapak Ibu saudara juga harus atur waktu. Kalau Bapak Ibu atur waktu bisa kerja, ya, cari duit. Demikian juga kita atur waktu untuk baca Alkitab. Ya, sesuai iman Bapak saudara. Menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ayat yang ke-9, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi kita diberkati, keluarga kita diberkati, karena berkat Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Semakin kita dekat kepada Tuhan, Dia memberkati kita. Semakin kita jauh dari Tuhan, hidup kita hampa. Ya, malah sia-sia, binasa. Jalan orang fasik binasa, Mazmur 1 ayat 6. Ya, tapi lakukan firman Tuhan, diberkati itu. Menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 2. Jadilah pelaku firman, kalau tidak menipu diri sendiri. Ya, Bapak Saudara. Jadi ini 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-29 mengingatkan kita semua. Ya, dan Bapak Ibu boleh membacanya, membacanya lagi. Ya, supaya lebih paham lagi. Tanya Roh Kudus. Ya, jangan tanya manusia. Manusia bisa apa? Tuhanlah yang mengatakan. Segala sesuatu harus tanya Tuhan. Kalau mau diberkati, kalau mau sehat, ya, kalau mau jadi kepala, bukan jadi ekor lagi. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Dan saya ingin melengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Senin tanggal 21 Juli 2025 di 2 Samuel 7 ayat yang pertama hingga ayat 29. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.